Nah, kita lanjut kembali ya dari pembacaan kita Idah Asrar Ulumul Qarabin. Kita masuk pasal baru dari kata beliau. Apa kata beliau? I'lam anna Allah Ta'ala ja'ala hadhil uqul li ibadihi anwaran yastadi'una biha fi usulil khairat fi umurihim qatibah. Kata Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, beliau katakan apa? Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk setiap hambanya itu diberikan akal. Setiap hamba Allah itu diberikan akal. Selain akal itu untuk membedakan antara manusia dengan hewan, akal itu juga sebagai anwar, sebagai cahaya, jadi manusia diberikan akal, akal itu menjadi cahaya untuk apa? Yastadi'una, cahaya untuk menerangkan hamba tersebut sebagai cahaya, menerangkan hamba tersebut di dalam umur, di dalam urusan-urusan usulil khairat, urusan-urusan tentang pokok-pokok di dalam kebaikan. Akal ini menjadi pemimpinnya, qatibatun. Akal ini menjadi pemimpinnya. Akal menjadi pemimpin bagi setiap perkara kebaikan. Makanya perlu diketahui kenapa akal dinamakan akal. Kenapa akal? Limada aqlu yusamma aqla. Kenapa akal dinamakan akal? Li'annal aqlu yumayyizu bainal khair wasyarr. Karena akal itu tugasnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tugas akal, masyaallah hadirin hadirat, tugas akal itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau orang dia memfungsikan akalnya, maka dia akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya akal itu menjadi anwaron, akal itu menjadi cahaya. Cahaya dalam hal apa? Cahaya yang menerangkan semua pokok-pokok kebaikan. Semua pokok-pokok amal kebaikan akan tampak jikalau orang tersebut menggunakan akalnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada tidak orang mabuk dia tahu mana yang baik, mana yang buruk? Ada tidak? Orang yang mabuk, orang yang sedang playing, ada tidak orang itu tahu mana yang baik, mana yang buruk? Kadang-kadang orang yang mabuk itu air kencing sendiri dia sangka teh, es.
Dia terasa seperti tidur di atas spring bed, padahal tidur di atas tanah. Dia merasa berenang di dalam kolam renang, padahal berenang di dalam paret. Kenapa? Karena orang mabuk akalnya tidak ada, akalnya hilang. Dari semua ibadat akan menjadi wajib apabila orang tersebut berakal. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Kalau tidak berakal, wajib tidak dia sholat 5 waktu, walaupun umurnya 50 tahun, walaupun umurnya 40 tahun, tidak wajib. Kenapa? Karena tidak berakal. Makanya akal ini menjadi sumber penerang. Akal ini menjadi sumber penerang bagi setiap hamba Allah di dalam melakukan pokok-pokok kebaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini makanya kita berusaha untuk menghidupkan, memfungsikan kita punya akal. Kita berusaha memfungsikan, menghidupkan kita punya akal. Apa kata Habib Muhammad? Kata Habib Muhammad Ali terus beliau katakan apa? Fahum yatafawwatuna fil uqul tatafawwatu tabaqatihim tabaqatutihim fil a'mali diniyah wa ahwal dunyawiyah. Kata Habib Muhammad, mereka ini berbeda-beda dalam perbuatan amal di amal agama mereka dan amal dunia mereka sesuai dengan kadar penggunaan akalnya. Semakin banyak mereka memfungsikan akalnya, semakin hebat kedudukan di dalam agama dan kedudukan di dalam dunia. Arsitek sama kuli bangunan, mana yang besar gajinya? Mana yang besar gajinya? Mana yang paling banyak kerjanya? Yang paling banyak kerjanya kuli. Yang paling besar gajinya arsitek. Mana? Mana yang banyak kerja? PNS atau honor? Mana yang besar gajinya? PNS atau honor? Yang besar gajinya PNS. Kenapa? Itulah tingkatan hal dunia sesuai dengan kadar besarnya mereka dalam menggunakan akalnya. Dokter cuma ditanya, kita datang ke dokter cuma ditanya, kenapa sakit ini dok? Apa yang kau rasakan di sini dok? Coba sini. Lagi pegang dada, ini buka mata, senter, ya sudah. Langsung nulis resep. Nah, ini nanti tebus keluar 150.000. 150.000. Cuma ditanya apa yang kau rasakan, ada alergi tidak? Ada alergi tidak? Di mana sakitnya? Cuma situ aja. Lalu dia tulis nama obat. Langsung disuruh keluar tebus obat, lalu
bayar upah jasanya. Jadi subhanallah, makanya untuk tingkatan dunia mereka juga berbeda sesuai dengan fungsi akal masing-masing. Itu kira-kira bisa tidak? Pegawai honor minta gaji sama seperti PNS? Tak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Lahir. Suster sama dokter ini beda. Walaupun sama-sama di rumah sakit, beda. Nah itulah makanya berbeda sesuai penggunaan akalnya. Begitu juga urusan dunia, begitu juga urusan dunia begitu juga. Urusan dunia, urusan agama begitu juga. Urusan agama akan tampak perbedaan ketika dia menggunakan akalnya dalam beramal kebaikan, beramal ibadah. Lalu apa kata Al-Habib Muhammad? Fala yaghurannaka ma tara fi ba'din nas min zain wa abaha wal lubus fa in kana ma dzalika sidad wa husnul tadbir fil af'al wal aqwal wa illa fala tahfal bih. Kata Al-Habib Muhammad, kata beliau, maka jangan kalian tertipu ketika kalian melihat sebagian orang penampilannya bagus, bajunya bagus, gayanya bagus. Jangan tertipu. Perbuatannya bagus, perkataannya lembut. Jangan tertipu. Kenapa? Karena bisa jadi itu hanya penampilan saja. Karena kadang-kadang ada orang yang penting penampilan bagus walaupun kantong kempes. Yang penting penampilan walaupun tidak punya kerjaan. Yang penting gaya. Yang penting gaya daripada walaupun tidak punya upaya. Kalau keluar dari rumah gayanya masya Allah, luar biasa gayanya, pakaiannya masya Allah. Hati-hati. Kenapa? Belum tentu orang tersebut memaksimalkan di dalam menggunakan akalnya. Belum tentu dia memaksimalkan menggunakan akalnya. Kadang-kadang penampilan itu hanya sebatas untuk mengharapkan pujian manusia di dalam bidang gambar dirinya. Padahal gambar itu bisa dihapus. Bukan membaguskan secara hakikat atau secara hakikat. Kalau hakikat tidak akan terhapus, tapi kalau gambar bisa terhapus. Makanya kata Imam Al-Habib Muhammad al-Idrus, beliau katakan, fala ta'awil alaih fa inna dzalika qad yakunu fi aqwam dha'ifah qubulihim. Hati-hati, belum tentu mereka orang yang cerdas. Bisa jadi mereka orang yang lemah akalnya.
Fa'ida zohar sultan agal alal insan ja'at sibatul hamidah. Nah, hadirin, ciri orang yang akalnya akal sultan, akalnya akal sultan, akalnya akal pemimpin. Cirinya apa? Cirinya satu, kata Nabi Muhammad, ja'athus sifatul hamidah, sifatul hamidah, akan datang dari orang tersebut sifat-sifat yang terpuji. Orang yang punya akal, yang akal pada dirinya itu tergolong sultan, pemimpin, maka akan keluar dari orang tersebut sifat-sifat yang terpuji. Satu. Yang kedua, akhlakul mardiyah, akan keluar pada dirinya akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah. Akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wattiba'ul karimah min sidqil qaul, dan akan keluar tabiat yang mulia. Tabiat yang mulia, tabiat watak yang mulia dari kejujuran perkataannya. Jadi orang yang punya akal yang bagus, kalau berkata dia jujur. Kalau berkata dia jujur. Dan orang yang punya akal yang sultan, wa nazahatun nafsi, dia berusaha untuk membersihkan, meriyadhahkan, menahan dia punya nafsu. Orang yang mengikuti nafsu masuk dalam kelompok orang yang kurang menggunakan akal. Makanya kalau kita masih ngikuti nafsu, makan ngikuti nafsu, tidur ngikuti nafsu, minum ngikuti nafsu, kerja ngikuti nafsu, nah ini kalau masih ngikuti nafsu berarti kita belum memaksimalkan akal kita. Kalau orang memaksimalkan akalnya, dia akan berusaha apa? Makan tidak berlebih-lebihan, minum tidak berlebih-lebihan, tidur tidak berlebih-lebihan, kerja tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena setiap yang berlebih-lebihan pasti mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Lalu ciri orang yang akalnya akal yang sultan bagaimana? Wafa bil uhud. Nah ini yang sekarang lagi harus ngetren, yang lagi ngetren apa? Umbar janji. Umbar janji. Orang yang akalnya bagus, akalnya sultan, maka dia pasti orang yang menepati janji. Kalau orang yang tidak menepati janji, maka ini akalnya belum maksimal dia gunakan. Lalu ciri lagi orang yang berakal sultan apa? Nadhar fi awaqib. Orang yang memiliki akal yang sultan, dia selalu memandang akibat setelahnya. Kalau aku melakukan ini, akibatnya apa? Kalau aku begini, akibatnya apa?
Kalau aku begini akibatnya apa? Selalu melihat akibat. Kita ini kadang-kadang tidak peduli. Kalau bahasa Inggris ngomong, lantar sana. Kaget lah dulu sakit, apa yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Dia tidak memikirkan akibat setelahnya. Yang penting film ini aku harus habis, aku tonton. Malam ini harus habis. Kalau udah habis, nanti tidak tertonton lagi. Memaksakan dirinya untuk menyelesaikan nonton film. Dia tidak berpikir akibat setelahnya. Apa? Akibat setelahnya subuhnya pasti kesiangan. Subuhnya pasti kesiangan. Kenapa? Karena dia biasanya tidur jam 10, dia memaksakan untuk menyelesaikan nonton film tersebut, akhirnya sampai jam 12, maka akibat dari tidur terlambat tadi membuat dia bangun kesiangan. Aku harus dapat cewek ini. Kalau tidak dapat cewek ini aku bukan laki-laki. Dia tidak memandang akibat. Kalau memandang akibat, maka itu orang yang akalnya digunakan secara maksimal. Akalnya digunakan secara maksimal kalau dia melihat akibat. Tapi kalau dia tidak melihat akibat, maka akalnya tidak digunakan secara maksimal. Harus dapat cewek, mau gimana pun caranya. Mau halal, mau haram, yang penting dapat. Ada tidak orang yang seperti itu? Ada tidak? Ada tidak? Kalau di majelis tidak ada, insya Allah. Tidak tahu kalau di luar majelis. Itu orang yang berakal. Yang lalu berikutnya apa? Nah ini, orang yang berakal memiliki ciri wahubbi ma'anil umur, mencintai perkara yang sempurna, menyukai perkara yang perfect, menyukai perkara yang afdal, menyukai perkara yang keutamaannya paling besar. Kalau dia beribadah, memang beribadahnya dengan ibadahnya afdal. Kalau dia melakukan sholat, dia melakukan sholat dengan sholat yang paling afdal. Kalau dia mengikuti Nabi, dia berusaha mengikuti Nabi dengan secara yang paling afdal. Afdalnya di sini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa afdal di antum, belum tentu afdal di Habib. Bisa jadi afdal di Habib, belum tentu afdal di antum. Karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan Allah tidak memaksakan orang dalam beribadah kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi Allah tidaklah menyuruh orang untuk beribadah kecuali Allah telah beri dia kemampuan. Tidak mungkin Allah mewajibkan orang untuk sholat 5 waktu kecuali orang tersebut sudah Allah kasih kemampuan untuk dia sholat 5 waktu. Tidak mungkin orang itu Allah suruh untuk bersedekah kecuali dia telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersedekah. Tidak mungkin orang itu disuruh oleh Allah untuk menjadi perempuan yang solehah kecuali sudah diberikan kemampuan untuk menjadi perempuan yang
soleha. Tidak mungkin laki-laki disuruh untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali sudah diberikan kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya jangan pernah melemah, apalagi putus asa dalam beramal, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada lagi nih, ciri orang yang akalnya sultan. Apa? Cirinya dia punya sifat malu, haya, punya sifat malu. Kalau antum tidak punya sifat malu, ini kadang-kadang umur sudah di atas 50 tahun, buka baju di depan rumah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu. Ibu-ibu perempuan jam 12 malam belum pulang ke rumah, duduk di kafe, tidak ada rasa malu. Masya Allah. Aina ukulin, mana akalnya? Mana akalnya? Mana akalnya sampai tidak ada rasa malu? Jam 12 malam masih duduk di kafe, sedangkan dia seorang perempuan. Mana akalnya? Kalau orang yang punya rasa malu berarti dia orang yang memiliki akal, dan akalnya itu sultan. Itu. Kalau orang yang tidak ada malu, sudah tidak ada malu ke pulau. Sudah tidak ada malu, bikin malu, makan paling banyak, rokok minta ulo, lalu pang tidur ulo, la ilaha illallah, ngawat duit laida juga. Katri embean, tidak ada hal yang bisa dimanfaatkan dari orang ini. Kenapa? Malu tidak punya, duit tidak punya, modal tidak punya, makan banyak, tidur ngorok. Salah dari Muhammad. Nah, salah satu lagi ciri orang yang punya akal yang sempurna, akal yang bagus, akal yang fungsi, apa? Basyasyah. Pada diri orang tersebut mukanya itu tidak kelihatan muka susah, tidak kelihatan muka susah, mukanya selalu kelihatan muka senang, mukanya kelihatan muka bahagia. Tidak kelihatan muka susah, muka senang, muka bahagia, muka santai. Bukan gemoy. Muka santai, muka gembira. Muka gembira, muka bahagia. Oh, senang, muka kelihatan. Ini tiap kali ketemu. Mukanya sudah jelek, merengut, masuk. Orang yang punya akal selalu kelihatan basyasyahul wajah, wajahnya itu kelihatan selalu posisi seperti orang yang senang.
Walaupun tidak punya uang. Walaupun tidak, apa lagunya itu? Tidak punya uang, hati senang, pun tidak punya uang. Lalu apa lagi ciri orang ini? Nah, ini penting ini. Ciri orang yang akalnya bagus, kitmanul asrar, pandai menyimpan rahasia. Pandai menyimpan rahasia. Dia pandai menyimpan rahasia. Dia pandai menyimpan rahasia. Pandai menyimpan rahasia. Bukan penyebar Ahok, salah. Bukan penyebar hoak. Kata baginda Rasulullah SAW, kafa, cukup bil mar'i kadzaban, cukup orang itu masuk kategori pembohong. Cukup dia ini pembohong. Apa bohong? Apa bohong? Ayyuh bisa bima sami'ah. Cukup orang ini masuk kategori pembohong karena dia langsung mengungkapkan, menceritakan, menyebarkan setiap apa yang baru dia dengar. Baru lihat judul, belum baca isinya, baru lihat judul, belum baca isinya, langsung share. Belum lihat isi, baru lihat judul, langsung bagikan. Baru dengar dari orang ini hanya sedikit ceritanya saja, langsung diceritakan kepada orang lain dengan banyak garam dan banyak sahang. Garamnya banyak, sahangnya banyak, sudah masin pedas. Kenapa kau tambah-tambahin? Biar seru. Biar seru. Nah, jangan. Kita sudah masuk kategori pembohong ini. Ini. Hati-hati. Pandai-pandailah menyimpan rahasia, jangan buka aib orang. Kata Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, ulama Indonesia yang luar biasa kealimannya dan ibadahnya, dia mengatakan seorang guru yang jikalau ingin dianggap dia menjadi guru, ketika dia diajak untuk membicarakan kekurangan orang lain, dia mengalihkan pembicaraan tersebut atau menghentikan pembicaraan tersebut atau menutup pembicaraan tersebut. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi akal seseorang, semakin tinggi akal seseorang, semakin pandai dia menjaga rahasia orang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi akal orang tersebut. Semakin tinggi akal orang tersebut, semakin pandai dia menyimpan rahasia orang. Kalau dia tidak pandai menyimpan rahasia seseorang, berarti akalnya belum cukup, belum tinggi, berarti ilmunya belum. Nah, ini sekarang ini nih banyak sekali nih buka aib
nomor 1 buka aib, nomor 2 buka aib, nomor 3 naudzubillah min dzalik. Yang tidak ikut nomor 1 berarti dia munafik, naudzubillah min dzalik. Yang tidak ikut nomor ini berarti tidak patuh dengan guru, naudzubillah min dzalik. Ini orang ini ngikut nomor ini gara-gara dapat lowongan kerja, dapat duit, dapat ini. Hati-hati, itu menunjukkan kalau akal kita lemah. Makanya kita berjalanlah sesuatu itu dengan menggunakan akal yang benar. Akal akan selaras, akan benar kalau diiringi dengan ilmu. Akal itu kendaraan, ilmu itu sopir. Ilmu itu sopir. Kalau kendaraan tidak punya sopir, bisa jalan. Kalau sopirnya tidak tahu jalan, bisa sampai muter, minyak habis. Maka akal itu kendaraan, ilmu itu sopir. Hati itu adalah timbangannya. Hati itu yang menimbang-nimbang jalan yang mana yang harus dipilih. Mau ke Nurul Ihsan, banyak tidak jalannya? Banyak jalannya. Mau jalan lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat jalan kecil ini bisa, nelayan bisa, jalan situ bisa. Silakan, tinggal bagaimana kita berpikirnya dan bagaimana hati kita menimbangnya. Makanya perlu akal itu benar-benar digunakan. Dan ciri orang berakal dengan akal yang bagus, dia sabar atas ajakan nafsu. Atas ajakan nafsu dia sabar. Atas ajakan nafsu dia sabar. Dia sabar, dia tidak langsung dia mengikuti nafsunya, tidak. Dia lihat dulu, ini nafsu ngajak baik, ngajak berlebih-lebihan, atau ngajak ke perkara yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Itu dia sabar, tidak langsung, tidak langsung. Nah ini katalah Habib, pahadihi sifat-sifat ini tadi yang disebutkan tadi, akal yang bagus tadi, akal yang sehat tadi, pahadihi sifat lazimah lisehatil akal. Ini sifat harus ada pada orang yang akal yang sehat. Apa sifatnya? Ana ulangi lagi. 1, keluar sifat yang terpuji. 2, keluar akhlak yang diridhoi. 3, mempunyai watak yang mulia. Salah satunya yaitu selalu berkata jujur. Dan dia selalu menekan dirinya, meriadhahkan nafsunya. Lalu berikutnya selalu menepati
janji, lalu selalu memandang akibat suatu perkara, lalu mencintai perkara yang sempurna, yang tinggi, yang afdal, lalu punya sifat malu, lalu selalu berwajahnya senang gembira, lalu pandai menyimpan rahasia, lalu sabar, memiliki sifat sabar di dalam menekan, tidak langsung mengikuti ajakan nafsu. Ini menunjukkan sehatul akal yang sehat. Nah, hadirin, hadirat, kira-kira dari ciri-ciri ini akal kita sudah sehat belum? Dari ciri-ciri ini akal kita sudah sehat belum? Belum? Akal kita sudah sehat belum? Dari ciri-ciri ini, kira-kira akal kita termasuk akal yang sehat belum? Makanya kita berusaha akal ini kita buat sehat. Kalau merasa sakit, obati. Jangan sakit dibiarkan. Kalau merasa akal kita sakit, obati. Obati, ya. Nah, ini lihat kata Al-Habib Muhammad, wadidduha, kebalikan dari sifat-sifat tadi, maka itu dokfu akl. Ini menunjukkan lemah akalnya. Faidah tamma aklu, kalau akal yang bagus, yang sempurna, qaribul kamal, dia dekat dengan yang sempurna, mala hina idin ila zuhur fi hadid dardaniyah. Cirinya kalau akalnya sempurna, dia lebih condong zuhud dengan tempat yang hina ini, dunia yang hina ini. Dia akan berusaha zuhud dengan dunia. Kenapa? Karena dia tahu semua yang di dunia ini kelezatannya sementara. Bu, adakah orang cantik itu selama-lamanya cantik? Yang ganteng, ngerasa ganteng. Adakah ganteng itu ganteng apa ganteng? Apakah itu selamanya? Tidak ada. Kelezatan yang ada di dunia ini, kebagusan yang ada di dunia ini, keindahan yang ada di dunia ini, kenikmatan yang ada di dunia, semuanya sifatnya sementara. Maka orang yang memiliki akal yang sempurna, dia akan zuhud dengan hal yang sementara ini. Dia akan lebih mengejar hal yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Jadi kalau memang benar-benar kita orang yang akal yang sempurna, kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dan tidak meletakkan dunia ke hati kita. Dunia kita letakkan hanya di tangan kita, hanya jembatan untuk mendapatkan ridho Allah. Pekerjaan 5 waktu kita punya sholat. Pekerjaan untuk mencari nafkah. Apabila orang itu orang yang berakal, yang benar, yang sehat, maka pekerjaan tidak akan membuat dia meninggalkan sholat 5 waktu. Pekerjaan tidak akan membuat dia menunda-nunda sholat 5 waktu.
Pekerjaan tidak akan membuat dia meremehkan lima waktu. Kalau dia memiliki akal yang sehat. Ini makanya kita selalu harus mengiringi diri kita dengan kekurangan yang ada pada diri kita dengan ilmu, agar akal kita semakin bagus. Wa'lam anna man lawazim akal annal uqala asbar nafsan. Orang yang selalu menggunakan akalnya, orang-orang berakal itu orang yang paling sabar. Orang yang berakal itu orang yang paling sabar. Ini orang yang berakal itu orang yang paling sabar. Jadi kalau orang yang berakal itu adalah orang yang paling bersabar. Semakin akalnya dipakai, semakin sabar. Tenang menghadapi segala sesuatu, tidak dengan gegabah atau tidak dengan keras, dengan tenang. Wa'lam anna aksar matakunu ukul fil ashabil gulub raqiqah layyinah. Ketahuilah, kata Imam Nabi Muhammad, ketahuilah orang yang banyak menggunakan akalnya ini orang punya hati yang lembut, punya hati yang bersih. Akal dipakai mencirikan hatinya bersih. Akal dipakai mencirikan hatinya lembut, tidak keras. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang tinggi, memiliki pendapat yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih. Kalau orang tidak menggunakan akalnya, berarti orang ini memiliki hati yang qasiyah, hati yang keras, hati yang gelap, hati yang ghalidhah, hati yang keras. Fa inna ashabil gulub qasiyah yaktahimun. Setiap orang yang memiliki hati yang keras, dia akan masuk ke perkara yang buruk. Hati keras, hati gelap mengajak dia melakukan perkara yang buruk. Wala yubalula mudimmah, tidak peduli dengan celaan. Wala ya'lamun, tidak merasa sakit dengan dipandang rendah. Orang pencuri dipandang orang rendah, biasa saja dia. Kenapa tidak? Itu profesi saya. Dia profesinya kuli, kalau aku profesi pencuri. Ini menunjukkan kekerasan hatinya. Tidak peduli dengan celaan orang, walaupun pekerjaan dia hina. Dia buka aurat. Masih mending aku tidak pakai jilbab daripada yang pakai jilbab tapi tidak punya akhlak. Saya walaupun tidak pakai jilbab, saya punya akhlak. Mantap. Inilah orang yang hatinya keras, tidak peduli dengan celaan orang, tidak peduli dengan, lihat di TikTok, diserang oleh orang-orang yang negor dia pakaiannya tidak pantas, ininya tidak pantas, pakai cadarnya tidak pantas, tapi dia biasa saja. Kenapa harus saya yang dinasihati? Banyak orang yang seperti saya, yang lebih parah dari saya. Kenapa saya harus? Masya Allah. Bukan merasa dirinya jadi introspeksi diri, tapi malahan mencari dalil dari kebanyakan
orang yang lebih parah dari dia. Ini menunjukkan apa? Kerasnya hati. Kerasnya hati menunjukkan akalnya tidak berfungsi. Wala ya'lamuna yurabi'ainin naqisah li khaswati qulubihim, karena kerasnya hati mereka, wa kathafah arwahihim, dan kerasnya dia punya arwah. Wa aktsar ma yakunu asrar min hadzal qasim fa'lam, dan ini kebanyakan orang tersebut melakukan keburukan. Wallahu a'lam.